Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Di kesempatan kali ini, segmen Elva Norisda and Her Audiobook, saya akan membacakan sebuah buku berjudul Indonesia X-Files, mengungkap fakta dari kematian Bung Karno sampai kematian Munir, karya pakar forensik terkemuka Indonesia, Dr. Abdul Munim Idris, spesialis forensik. Sebelumnya, bagi teman-teman yang tertarik dan ingin mendukung perkembangan channel ini, mohon bantuannya untuk berkenan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan apabila teman-teman berkenan juga mohon share dan like postingan ini demi mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja kita buka dan baca bukunya. Sebelum kita mulai membaca bukunya, saya mau baca buku ini dari kata pengantar dan biodata penulis agar teman-teman lebih paham siapa sebenarnya penulis buku Indonesia X-Files, Dr. Abdul Munim ini. Halaman pembuka diawali dengan kata, "Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika." Pengantar Maman Suherman. Tulisan ini pernah dimuat di Tempo edisi 7 Oktober 2013. Beliau adalah alumnus Kriminologi Universitas Indonesia, jurnalis, dan penulis buku. Hak keadilan bagi orang mati. Sebagai mahasiswa kriminologi Universitas Indonesia pada tahun 1980-an, nama Dr. Abdul Munim Idris, spesialis forensik, sangat akrab di telinga saya. Ia memimpin lembaga kriminologi Universitas Indonesia. Ruang kerjanya di kamar bedah mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, hampir setiap hari dikunjungi mayat bertato korban Petrus, penembakan misterius 1983. Tapi saya baru pertama kali bertemu dengannya saat Jakarta digemparkan oleh penemuan mayat perempuan terpotong 7 dalam sebuah karung beras oleh seorang pemulung sampah di depan kampus IKIP Rawamangun, Jakarta Timur, 8 April 1989. Oh iya teman-teman, kampus IKIP sekarang adalah kampus UNJ. Oke, saya saat itu menjadi wartawan. Si pembunuh berwawasan luas. Buktinya dia dengan sengaja menghilangkan segala identitas korban termasuk sidik jari, karena pergelangan tangan korban dipotong. Begitu penjelasannya. Semula banyak media yang memberitakan bahwa mayat itu adalah seorang perempuan dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, yang dibunuh anak kandungnya sendiri. Nyatanya, berita itu salah. Perempuan itu kemudian ditemukan dalam keadaan segar bugar. Munim dalam analisisnya menduga mayat tersebut adalah mayat perempuan yang dinyatakan hilang oleh keluarganya. Sang suami telah datang ke Munim untuk menyerahkan pas foto istrinya. Tak dinyana, pada 20 April 1989 ditemukan potongan badan seorang perempuan di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh isi perutnya habis. Rekan Munim, Dr. Agus Purwadianto dari Lembaga Kriminologi UI menduga potongan itu adalah bagian dari mayat terpotong 7 tersebut. Sebab, ketika potongan paha dilekatkan ke badan, ternyata pas. Golongan darahnya juga sama. Kami segera menyusun rekonstruksi wajah, mulai dari tai lalat dekat bibir, kata Munim. Ia lalu mencocokkan rekonstruksi wajah itu dengan foto perempuan hilang yang pernah diberikan kepadanya. Ternyata, wajahnya sama. Terkuaklah bahwa mayat itu adalah mayat seorang guru TK. Pembunuhnya adalah suaminya sendiri. Seorang kepala sekolah di Bilangan, Jakarta Pusat, yang pernah datang menemui Munim. Kalau suaminya tidak menyerahkan pas foto, kemungkinan besar kasusnya tetap menjadi misteri, ujar Munim. Munim
seorang yang berani. Dia mengabaikan peringatan teman-temannya ketika ia menjadi saksi ahli kasus aktivis buruh Marsinah. Kamu gila, nekat, ngelawan arus. Hati-hati loh, nyawa bisa melayang. Di antara kasus besar yang mendunia adalah pembunuhan Marta Dinata Haryono, aktivis pendamping korban pemerkosaan kerusuhan Mei 1998. Juga pembunuhan Munir 2004, pengeboman JW Marriott 2003, pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar 2009, dan tewasnya teroris Nurdin M. Top 2009. Saya sempat terpukul saat diinterogasi oleh orang yang pernah jadi murid saya karena saya ungkap hal-hal yang ternyata kurang disukai dalam kasus pembunuhan yang menyeret Antasari. Katanya, 3 bulan lalu, Juni 2013, ia meluncurkan buku Indonesia X-Files. Buku ini mengingatkan saya bahwa dulu ia kerap tak mau mengungkap semua yang diketahuinya. Alasannya, keterbatasan untuk konsumsi penyidik. Satu kisah tragedi, Munim mengatakan apabila semua fakta dia ungkap ke media, si pelaku akan dengan mudah membuat alibi. Munim benar. Dan lewat karya terakhirnya itu, ia berikan kepada kita kode penting. Munim menulis bahwa ia menemukan luka tembak yang mematikan di tubuh keempat mahasiswa Trisakti. Kalau Hamaminata, kepala kepolisian daerah Metro Jaya saat itu, menyatakan anak buahnya hanya dibekali peluru karet. Lalu siapa yang menggunakan peluru tajam yang menembus tubuh anak-anak muda tersebut? Dalam kasus kematian Marsinah, ia juga menemukan sejumlah kejanggalan. Dengan tegas, Munim menyimpulkan kerusakan sadistik pada kemaluan Marsinah adalah akibat luka tembak. Begitu juga dalam kasus tewasnya Munir, bagi Munim, kasus itu menjadi sebuah lakon yang sebenarnya belum tuntas tapi dipaksakan tuntas. Kini, kita tak akan lagi mendengar penjelasan Munim. Jumat 2 pekan lalu pada 27 September 2013, ia menghadap Sang Ilahi. Satu kalimat dia yang tak pernah pergi dari benak saya, memang benar. Seseorang yang sudah wafat tak lagi bisa dihidupkan kembali. Tapi, dia masih punya hak untuk memperoleh keadilan. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik ya? Padahal kita baru saja membaca kata pengantar dari salah seorang ahli, Maman Suherman, dan belum masuk kepada inti bukunya. Saya rasa ini sangat menarik, tapi kita akan lanjut di part 2. Jadi, stay tune. Terima kasih banyak teman-teman. Have a nice day.